Assalamualaikum, halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita baca dulu pendahuluan. Digital governance merupakan salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Nah, ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian digital governance dan teori kinerja organisasi. Poin yang kedua yaitu dampak digital governance. Dan poin yang ketiga yaitu studi kasus dan transformasi. Langsung saja kita masuki poin yang pertama yaitu teori digital governance dan kinerja organisasi. Yang pertama ada digital governance. Digital governance merupakan salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Yang kedua yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dikutip dari Surjadi tahun 2009. Langsung saja kita bahas poin yang kedua yaitu dampak digital governance terhadap kinerja organisasi sektor publik. Ada 2 dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Poin pertama yaitu pelayanan yang lebih baik, yaitu informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua transparan, yaitu semua masyarakat dapat mengakses informasi yang ada, baik dalam sektor pemerintahan atau yang lainnya. Yang ketiga, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari informasi yang diperoleh. Yang kelima yaitu segala bentuk pengaduan masyarakat dapat dengan mudah diketahui oleh pemerintah, apalagi semakin maraknya penggunaan media sosial yang menjadi sarana pengaduan masyarakat. Yang keenam yaitu pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang lebih efisien dengan menggunakan email dan digital lainnya, dan dapat membantu terwujudnya integrasi sistem administrasi berbasis online antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketujuh yaitu digital governance juga menjadi sarana untuk memperluas sumber informasi agar pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam mengambil keputusan atau dalam hal lainnya. Yang kedelapan, digital governance dapat menjadi pendorong para aparat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Dan yang terakhir yaitu lebih efektif dan efisien. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, digital governance dianggap sebagai alat yang otomatis yang juga dapat mengurangi proses manual yang membutuhkan waktu yang lama. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari digital governance ini. Yang pertama, banyaknya situs pemerintah yang mudah diakses, sehingga mudah juga dilakukan kejahatan seperti pembobolan atau dihack, seperti kasus terjadinya kebocoran data masyarakat dan pembobolan situs milik KPU. Nah, yang kedua yaitu walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih meminimalisir biaya, tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya juga membutuhkan biaya yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan studi kasus. Nah, studi kasus yang diambil dari dampak dari digital governance ini yaitu Smart City. Nah, Smart City adalah wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Smart City bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Implementasi dari dampak digital governance yang telah ditetapkan sebagai wujud dari good governance adalah diterapkannya sistem smart city di kota-kota yang memiliki potensi smart people, smart environment, smart living, smart mobility, smart economy, dan smart governance.
Pemerintah kini telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat agar proses pelayanan lebih optimal. Dengan menggunakan IT, baik perusahaan maupun birokrasi pemerintah juga mengalami perkembangan. Hal inilah yang memicu munculnya pemikiran mengenai tata kelola masyarakat agar dapat menggunakan IT dalam proses pelayanan. Maka terciptalah ide Smart City, dikutip dari Utomo dan Haryadi tahun 2016. Unsur-unsur Smart City menurut Nurma tahun 2016 yaitu teknologi dan sumber daya, efisien dan efektif, pintar, jaringan, berkelanjutan, kompetitif, dan partisipasi. Smart City timbul karena penggunaan cerdas informasi digital. Smart City juga hadir sebagai kota pintar dan berbasis teknologi sebagai dampak dari digital governance. Peningkatan kinerja dari sektor publik dapat dilihat dari diterapkannya layanan berbasis digital dalam bentuk aplikasi atau alat modern lainnya. Dalam studi kasus kali ini, kelompok 3 mengambil contoh dari penerapan Smart City di Kota Binjai. Binjai Smart City diresmikan pada tahun 2017. Hal ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Binjai Smart City. Binjai adalah kota yang terletak di Sumatera Utara dan kota pertama di Sumatera Utara yang menerapkan program Smart City. Program ini bertujuan untuk mendorong pemaksimalan informasi, teknologi untuk mewujudkan good governance di Kota Binjai. Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Binjai Smart City, pemerintah Kota Binjai membuat beberapa program dengan salah satu strateginya adalah membuat aplikasi-aplikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan blueprint untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia bisnis, dan lingkungan pemerintahan. Adapun layanan aplikasi Smart City yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat Kota Binjai dapat diakses melalui situs https://smartcity.binjaikota.go.id. Aplikasi yang ada yaitu aplikasi e-masyarakat, ERA, e-perizinan, e-dokter, e-musrenbank, PPDB Kota Binjai, JDIH, PMKS, Warung Binjai, e-clipping, e-lapor, e-saberling, dan e-katin. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mendukung Smart City tersebut tentu akan memudahkan baik pemerintahan maupun masyarakat. Dalam pemerintahan, pemerintah Kota Binjai akan semakin mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dapat diakses melalui internet. Masyarakat juga akan semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan karena tidak harus datang ke kantor penyedia layanan untuk mengurus sesuatu. Semua lebih mudah karena dapat diakses lewat internet. Selanjutnya kita memasuki poin transformasi. Di sini yang pertama ada service to citizen dan service by citizen. Service to citizen yaitu sebelum adanya Smart City, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Sedangkan service by citizen, setelah adanya Smart City, masyarakat dapat melakukan pelayanan sendiri dengan menggunakan akses berupa aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu Citizen Inline dan Citizen Online. Citizen Inline yaitu sebelum adanya Smart City, masyarakat harus datang secara langsung ke kantor penyedia pelayanan saat ingin menerima layanan dari pemerintah. Sedangkan Citizen Online yaitu setelah adanya Smart City, masyarakat dapat mengakses sendiri melalui aplikasi digital untuk dapat menerima pelayanan tanpa datang langsung ke tempat penyedia pelayanan. Yang ketiga yaitu Digital Divide dan Digital Demokrasi. Digital Divide yaitu sebelum adanya Smart City, untuk dapat menggunakan digital hanya orang yang mampu saja yang dapat menggunakan, sedangkan Digital Demokrasi adalah setelah adanya Smart City, saat ini hampir semua masyarakat sudah memiliki handphone dan dapat menggunakan digital. Selanjutnya ada paper-based dan paperless. Paper-based adalah sebelum adanya Smart City, segala bentuk pelayanan berdasarkan kertas. Sedangkan paperless adalah setelah adanya Smart City. Pada era digital sekarang ini, penggunaan kertas dalam pelayanan publik sudah dikurangi karena adanya surat elektronik. Dan yang terakhir yaitu physical knowledge dan digital knowledge. Physical knowledge adalah sebelum adanya Smart City, jika ingin mendapatkan informasi baik dalam hal pemerintahan ataupun yang lainnya, harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan informasi yang kita butuhkan. Sedangkan digital knowledge, setelah adanya Smart City, informasi dan pengetahuan tentang hal apapun dapat diakses melalui internet.
Sekianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.